Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat video tentang sejarawan muslim yang mana merupakan tugas perkuliahan. Di video sejarawan muslim ini akan saya bagi menjadi tiga bagian. Yang mana yang pertama, sejarawan muslim yang ada pada masa Islam klasik, lalu sejarawan muslim yang berpengaruh di dunia, lalu yang ketiga, sejarawan muslim yang ada di Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang sejarawan muslim. Sejarawan muslim ini apa sih? Menurut KBBI, kata sejarawan itu berarti ahli sejarah atau penulis sejarah. Sejarawan merupakan orang yang mempelajari atau menulis tentang masa lalu dan merupakan orang yang berwenang atas kajian dan tulisan tersebut. Langsung saja, ada dua sejarawan muslim Islam klasik yang saya akan bahas. Pertama yaitu Ibnu Al-Athir. Lalu yang kedua adalah Al-Mas'udi. Dua tokoh ini merupakan tokoh yang berpengaruh pada masa Islam klasik. Salah satu peninggalan ilmu terpenting dalam Islam ialah penulisan sejarah atau historiografi. Sejak pertengahan abad kedua, penulisan sejarah baik riwayat hidup Nabi Muhammad SAW atau yang lainnya telah dirintis oleh para ulama Islam. Penulisan sejarah dalam Islam diawali oleh para ahli hadis untuk kepentingan kritik rawi. Maka kajian kesejarahan pada masa awal-awal Islam lebih bersifat biografi atau tarojim. Ibnu Al-Athir mempunyai nama lengkap Is-ad-Din Abu Al-Hasan Ali Ibni Al-Athir. Beliau ini lahir pada 12 Mei 1160 di Turki dan wafat di Irak pada tahun 1233 di usia 72 tahun. Ibnu Al-Athir merupakan anak bungsu yang lahir dari 3 bersaudara yang terkenal dengan tradisi keilmuannya. Putra yang pertama yaitu Majd al-Din Ibnu Al-Athir. Beliau merupakan seorang ahli hadis yang menulis kitab Al-Nihaya fi Gharib al-Hadis wa al-Athar. Lalu putra yang kedua yaitu Dia al-Din Ibnu Al-Athir. Beliau merupakan seorang yang ahli dalam bidang adab dan surat menyurat. Beliau juga menulis kitab Al-Matsal Al-Sa'ir fi Adab Al-Katib wa Al-Syair. Ibnu Al-Athir merupakan anak ketiga. Beliau juga seorang ahli sejarawan yang menulis kitab Al-Kamil fi Al-Tarikh. Beliau menetap di Mosul untuk mencari ilmu. Beliau pun beberapa kali pergi ke Baghdad, Syam, Al-Quds, dan kemudian akhirnya kembali ke Mosul dan menetap di rumahnya untuk memfokuskan diri dalam menulis. Beliau juga menekuni banyak bidang keilmuan, semisal hadis, fikih, usuluddin, faraid atau ilmu waris, logika atau mantik, dan ilmu qiraat. Keahliannya di berbagai bidang itu berkat pergaulannya yang panjang dengan berbagai ulama yang terpandang yang dijumpainya. Meski demikian, beliau lebih spesifik mendalami 2 bidang kesarjanaan, yaitu bidang sejarah dan hadis, sampai dikenal sebagai pemuka atau imam di bidang hadis dan kajian yang berkaitan dengannya. Juga ahli yang mumpuni atau hafiz di bidang kesejarahan, baik sejarah kuno maupun sejarah kontemporer pada zamannya. Beliau juga merupakan orang yang sangat terpercaya keilmuannya dalam bidang sejarah, baik masa lalu maupun yang semasa dengannya. Ibnu Al-Athir tidak hanya menguasai sejarah, tetapi
tapi juga menguasai ilmu hadis, sirah Nabi, garis keturunan bangsa Arab, dan hari-hari kejayaan mereka. Sebenarnya kaitan bidang keahlian pada ilmu hadis dan sejarah begitu erat. Biasanya seorang sejarawan besar adalah sekaligus seorang ahli ilmu hadis yang terkemuka. Beliau mempunyai 2 karya terbesar, yaitu yang pertama kitab Ushul al-Quba fi Tamyiz Asy-Syababah. Nah, di kitab ini berisi tentang biografi yang memuat kira-kira 700 biografi para sahabat Nabi. Lalu kitab yang kedua yaitu Al-Kamil fi Al-Tarikh. Ini merupakan tulisan tentang edisi ringkas dari karya At-Tabari. Sejarawan Muslim pada masa Islam Qasim yang akan dibahas yaitu Al-Mas'udi. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Al-Hasan Ali ibni Al-Husain Al-Mas'udi. Beliau lahir di Irak pada tahun 896 dan wafat di bulan September tahun 956 di Mesir pada usia 60 tahun. Al-Mas'udi merupakan orang yang sangat suka belajar dan mempunyai daya ingat yang luar biasa, kemampuan menulis dengan cepat, dan keinginan tahuan yang tak terbatas yang membawanya untuk mempelajari berbagai macam mata pelajaran, mulai dari sejarah, geografi, hingga perbandingan agama dan sains. Beliau tidak puas hanya belajar dari buku dan guru, tetapi berpergian secara luas untuk mendapatkan pengetahuan langsung tentang negara-negara yang dia tulis. Perjalanannya meluas ke Suriah, Iran, Armenia, pantai Laut Kaspia, lembah Indus, Sri Lanka, Oman, dan pantai timur Afrika hingga ke Zanzibar, setidaknya, dan mungkin ke Madagaskar. Mas'udi tidak memiliki tempat tinggal yang menetap untuk sebagian besar masa dewasanya. Pada tahun 945 dia menetap di Damaskus. 2 tahun kemudian dia pergi ke sana, ke Fustat atau Kairo Tua, di mana dia tinggal sampai kematiannya pada tahun 956. Di sanalah di tahun terakhir hidupnya dia menulis kitab Al-Tanbih wa Al-Israf atau kitab pemberitahuan dan verifikasi, di mana ia meringkas, mengoreksi, dan memperbarui isi tulisan-tulisan sebelumnya, terutama 3 karya sejarahnya. Mas'udi adalah seorang ahli sejarah, geografi, geologi, zoologi, ensiklopedi dalam bidang sains Islam, sekaligus pengembara. Banyak negara yang telah dikunjungi dan puluhan karya yang telah dihasilkan. Al-Mas'udi dikenal sebagai Pilinus dari sastra Arab karena pengetahuan geografinya. Di Basra, beliau menetap untuk beberapa waktu dan menulis karya besarnya yang berjudul Muruj ad-Dahab. Isi kitab ini yang banyak menyentuh sejarah dan geografi dunia telah digariskan dalam kitab Muruj ad-Dahab. Dalam kitab ini dia menggabungkan ilmu geografis dengan sejarah dan menceritakan kehidupan masyarakat di negara-negara yang pernah dilewatinya. Ada banyak karya beliau, namun di sini saya akan menyebutkan 10 karya Al-Mas'udi. Pertama yaitu Zakhair al-Um wa ma kana fi sa'ir ad-duhur, atau kasanah ilmu pada setiap kurun. Yang kedua, Al-Istizar 5 marro fi solih al-amar, yaitu kitab tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Lalu yang ketiga, Tarikh al-Akbar al-Umam
min al-Arab wa al-Ajam, atau sejarah bangsa Arab dan Persia. Lalu yang keempat, Al-Awsat, yang mana berisi tentang kronologi sejarah umum. Lalu ada kitab Akhbar Az-Zaman wa Man Abadahu Al-Hisan min Al-Umam Al-Madiyan wa Al-Ajyal Al-Haliyah wa Al-Mamalik Al-Dasirah, di mana kitab ini berisi tentang sejarah umat manusia masa lampau dan bangsa-bangsa sekarang serta kerajaan-kerajaan mereka. Yang keenam ada kitab Al-Qudaya wal At-Tajarib, atau peristiwa dan pengalaman. Yang ketujuh ada kitab Mazahir Al-Akbar wa Taraif Al-Asar, atau fenomena dan peninggalan sejarah. Dan kedelapan ada As-Safaf fi Al-Imamah, yaitu tentang kepemimpinan. Lalu ada kitab Muruj Az-Zahab wa Ma'adin Al-Jawahir, atau padang rumput emas dan tambang batu permata, yang mana disusun tahun 947 Masehi. Kitab ini terdiri atas dua bagian besar, yaitu yang pertama berisi tentang penciptaan alam dan manusia, sifat-sifat bumi, laut, peristiwa-peristiwa luar biasa, riwayat nabi-nabi, sejarah bangsa-bangsa kuno dengan agama dan alirannya, serta al-istiadat dan tradisi. Al-Mas'udi banyak mengutip karya para sejarawan sebelumnya. Lalu yang kedua berisi sejarah Islam mulai akhir masa Khulafa Ar-Rasyidin sampai masa awal pemerintahan Khalifah Al-Mu'ti dari Bani Abbasiyah, kehidupan para budak laki dan wanita, mawali atau orang asing terutama Persia, kehidupan masyarakat umum, Lalu yang ke-10 ada kitab At-Tanbih wa Al-Ishrah, atau indikasi dan revisi, yang mana ditulis tahun 956. Kitab ini merupakan ringkasan dan memuat beberapa revisi dari tulisan yang lain. Juga memuat pandangan filsafat-filsafat Al-Mas'udi tentang alam dan sejarah. Ia memaparkan pemikirannya tentang evolusi alam, yaitu dari mineral, tanaman, hewan, sampai manusia.